Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini di antara bab yang saya akan bacakan adalah annal mu'mina haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Sesungguhnya orang mukmin haram bagi orang lain untuk melakukan pertumpahan darah kepadanya, dan haram bagi orang lain hartanya dan kemudian kehormatan dirinya. Berarti orang kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ada kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Maka orang yang sudah mengucapkan syahadat ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, darah yang mengalir dalam tubuhnya, harta yang dia miliki setelah dia ikhtiar, lalu kemudian juga kehormatan dirinya. Dan ini tentu dari pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didokumentasikan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, salah satu sahabat yang sering membersamai Rasul, bahkan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga salah satu sahabat yang tinggal di masjid yang disebut dengan Ahlus Suffah. Salah satunya dari 70 orang itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul muslim alal muslimi. Jadi setiap orang bagi muslim yang lainnya, setiap muslim bagi muslim yang lainnya haramun damuhu. Maka haram muslim terhadap muslim yang lainnya untuk melakukan pertumpahan darah kepada muslim yang lainnya pula. Makanya ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haram hukumnya untuk melakukan pertumpahan darah kepada sesama muslim. Ini yang diingatkan oleh baginda Rasulullah. Kenapa haram? Karena ada kemuliaan setelah dia memberikan pernyataan tak ada Tuhan selain Allah, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka yang membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala saat kita memberikan pernyataan dan kemudian kita bersaksi tak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ternyata bukan hanya sekedar darahnya saja, wa maluhu, dan begitu juga hartanya. Maka haram bagi muslim untuk mengambil harta muslim yang lainnya. Haram pula bagi muslim untuk kemudian berlaku khianat terhadap muslim yang lain terkait dengan harta yang dia miliki. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang jual beli, supaya transaksi ini menjadi transaksi yang diperbolehkan di dalam agama. Jual beli itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memerintahkannya. Sehingga ketika berpindahnya harta, barang yang dimiliki muslim ke muslim yang lainnya dengan transaksi jual beli itu menjadi boleh. Makanya disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah nyawanya haram bagi orang lain untuk melakukan pertumpahan darah, kemudian yang haram juga adalah hartanya. Maka kalau harta muslim itu haram bagi muslim yang lainnya, ketika muslim melakukan itu maka akan menjadi penghambat bagi yang bersangkutan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man indahu mazlamah, orang yang ketika hidup punya perbuatan zalim, li ahihi, kepada siapa? Kepada saudaranya sesama muslim. Apa perbuatan zalim yang dia lakukan? Min irdihi, baik kehormatan dirinya, au malihi, atau terkait dengan hartanya. Maka kalau ada perbuatan zalim kita kepada sesama muslim terkait dengan harta yang dia miliki, baik itu berbentuk uang atau kemudian berbentuk aset, ketika kita mengambilnya lalu kemudian dengan cara khianat, ketika kita mengambilnya dengan cara yang tidak baik, maka sesungguhnya kita sedang melakukan sesuatu yang masuk dalam kategori perbuatan zalim. Dan perbuatan zalim ini satu di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan perbuatan zalim itu terhadap diriku. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja mengharamkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kata Allah, wa ja'altuhu bainakum muharrama, aku jadikan perbuatan zalim di antara kalian itu juga haram.
Maka fala tadzalamu, kata Allah, janganlah kalian saling berbuat zalim. Saling berbuat zalim. Itu yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Makanya kalau ada perbuatan zalim kita kepada orang, baik terkait dengan harta atau kehormatan dirinya, falyuhallilhu hadzal yaum. Kata baginda Rasulullah, selesaikan juga hari ini, jangan tunggu esok, lusa dan kemudian berikutnya. Jangan tunggu nanti-nanti. Kenapa? Ketika harta orang muslim yang kemudian kita ambil dengan cara bagaimana kemudian kita mendapatkannya, yang itu sejatinya bukan harta kita, maka kita sedang melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan karena terkait dengan sesama muslim. Lalu kemudian wa irdihi, bukan hanya sekedar hartanya tapi juga kehormatan diri. Kehormatan diri umpamanya ini, mohon maaf, menggunjing sesama muslim. Kita menceritakan aib sesama muslim. Ini kan termasuk bagian dari kehormatan diri. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin aib kita nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tutup, maka biasakan dari dunia ini kita menutup aib orang lain. Jadi kalau orang ketika di dunia man satara musliman, orang yang menutup aib sesama muslim ketika di dunia, satarahullahu lahu yaumal qiyamah, maka aibnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan tutup di hari kiamat. Bukankah salah satu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Rabbana la tada'alana dzamban illa ghafartah. Wahai Tuhanku, jangan tinggalkan aib untuk kami kecuali Engkau tutupi. Itu yang kita minta kepada Allah. Tapi kadang ketika perilaku kita membuka aib orang lain, berarti antara yang kita lakukan dengan doa kita tak sebanding lurus. Maka kalau kita minta aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha pula kita menutup aib orang lain. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan. Maka betapa banyak orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku kepada Rasulullah, saya melakukan dosa besar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangkali engkau melakukan dosa besar itu, ketika itu dia menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku berbuat zina. Kata baginda Rasulullah, mungkin kau tak berbuat zina. Lalu kemudian, betul Rasul, aku melakukan perbuatan zina. Kata Rasulullah, mungkin cuman bersenggolan. Betul Rasul, aku melakukan perbuatan zina. Kata Rasulullah, mungkin engkau cuman menciumnya saja. Betul Rasul, sampai kemudian mengaku beberapa kali, baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan had, sanksi kepada yang bersangkutan. Kan sampai berulang kali. Ini maknanya menunjukkan kepada kita bagaimana kemudian kita menutup aib orang. Bagaimana kemudian kita tidak menceritakan keburukan orang. Bahkan sampai keburukan kita sendiri pun sebisa mungkin tutuplah. Jangan ceritakan kepada orang lain kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutupnya. Ini mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan dosa di malam hari, lalu kemudian sampai pagi hari Allah Subhanahu wa ta'ala tutup, tak ada satu orang pun yang tahu perbuatan dosa yang kita lakukan, maka jangan kita ceritakan di pagi hari kepada orang. Begitu juga ketika siang hari kita melakukan dosa, sampai siang hari Allah Subhanahu wa ta'ala tutup, maka jangan ceritakan dosa itu di malam hari kepada orang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutupnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutupnya, aib sendiri pun Allah mengajarkan kita untuk menutupnya, apalagi kemudian aib orang lain. Jadi aib diri itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, kita tutup. Jangan kemudian kita berbangga pula bercerita tentang dosa. Oh, Bapak tak tahu dulu saya waktu muda, apa yang tak pernah saya buat. Sebutkan satu-satu kepada kawannya, A, B, C. Padahal selama ini Allah sudah tutup dari kawannya itu. Tapi kemudian kita yang berbangga untuk menceritakan dosa kita kepada orang lain. Dan dosa itu untuk kita sendiri saja, kita diajarkan untuk menutupnya supaya kita tidak cerita kepada orang lain. Lalu bagaimana dengan dosa orang lain, kesalahan orang lain, aib orang lain? Usahakan tutup, jangan ceritakan pula kepada orang, supaya aib-aib kita nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala tutup. Kalau aib di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa ta'ala tutup, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan. Dan ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
aib kita Allah Subhanahu wa taala ampuni dan Allah Subhanahu wa taala maafkan. Satu di antara penyebabnya ketika kita menutup aib orang lain ketika di dunia. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelang 2024 ini biasanya cerita aib ini menjadi asik untuk dibincangkan, dari satu kedai kopi berpindah ke kedai kopi yang lainnya. Ini harus diingat, ini ternyata kopi itu semakin nikmat ketika bumbunya ini bercerita tentang aib orang lain. Makanya kalau sedang ngopi ya nikmati saja kopinya, bukan ditambah bumbu untuk semakin nikmat kopi kita ketika aib orang lain itu kita bicarakan. Maka ini merupakan satu kehormatan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menceritakan aib orang lain. Ini yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika darah orang muslim itu ada kehormatannya, dalam harta juga ada kehormatannya, dalam kehormatan diri juga ada kemuliaannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang didokumentasikan oleh Imam Turmuzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asyara ala akhihi bihadidatin, orang yang kalau sempat mengacungkan besi kepada kawannya, diacungkan besi ini dengan bentuk mengancam kepada kawannya. Kira-kira kalau sekarang apa bentuk besinya yang diacungkan kepada kawan ini Bapak Ibu? Kepada saudaranya ketika sedang marah. Kau kalau tak bisa diam, ku penggal kau dengan ini. Ini umpamanya kan. Dia mengacungkan besi kepada kawannya dalam bentuk mengancam. Ya, besi itu macam-macam lah bentuknya, entah itu pisau dan lain sebagainya. Diacungkan itu kepada kawannya, diacungkan itu kepada sesama muslim. Maka apa kata baginda Rasulullah? La'anathul malaikah, dia termasuk orang-orang yang akan dilaknat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah para malaikat melaknatnya, tentu kita kehilangan doa spesial dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, itu banyak orang-orang yang didoakan oleh mereka. Di antara orang yang didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hadir di majelis ilmu. Jadi orang yang hadir di majelis ilmu itu didoakan oleh para malaikat agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hattal hud, bukan hanya para malaikat, sampai kemudian macam-macam jenis hewan yang ada di lautan. Kira-kira Bapak Ibu pernah menghitung berapa jumlah jenis hewan yang ada di lautan itu? Kita tak pernah menghitung. Lalu kalau kemudian dia memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa beruntungnya orang tersebut? Maka di antara orang yang dilaknat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala ketika dia ringan, saat dia marah, saat dia emosi, lalu kemudian dia mengacungkan senjata tajam, apapun bentuknya, ketika itu dia acungkan kepada orang, ini baru memberi isyarat loh, belum kemudian melakukannya, hanya sekedar mengacungkan saja, la'anathul malaikah, termasuk orang-orang yang dilaknat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan betapa mulianya harga diri dan kemudian darah sesama muslim. Sampai mengacungkan saja termasuk bagian dari orang-orang yang akan mendapatkan laknat para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita banyak hal, bagaimana kemudian sesama muslim kita saling mengunjungi, sesama muslim kita saling menyapa, sesama muslim ketika jumpa kemudian kita mengucapkan salam, dan banyak hal lainnya. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan sesuatu yang jika sesuatu itu kita lakukan mendatangkan laknat para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di antara ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, orang yang melakukan pertumpahan darah, Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, orang yang membunuh mukmin yang lain dengan cara disengaja, maka Allah Subhanahu wa taala ancam, fajazauhu jahannam, maka balasan baginya adalah neraka jahanam. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita terhadap neraka jahanam, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai membaca tasyahud akhir, sering saya sampaikan, jangan langsung tutup dengan salam. Mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Satu di antara 4 hal yang Rasulullah ajarkan, Allahumma inni a'udzubika
min azabi jahannam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari azab neraka jahannam. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Hasan Basri rahimahullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohonlah perlindungan kepada Allah untuk makhluk yang Allah ciptakan, tapi pada makhluk itu Allah akan letakkan segala sesuatu yang tidak baik. Dan di antara makhluk yang Allah ciptakan dan diletakkan di dalamnya segala sesuatu yang tidak baik, itu adalah jahannam, neraka. Neraka itu tak ada yang baik ada di dalamnya. Yang ada di dalam neraka itu semuanya tidak baik. Makanya mohonlah perlindungan kepada Allah dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang di dalam makhluk itu Allah letakkan yang tidak baik-baik. Maka yang Allah akan letakkan di dalam neraka jahanam tentu yang tidak baik. Tapi juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan kemudian makhluk itu selalu mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Dan makhluk itu disebut dengan iblis wa zurriyatuhu, iblis dan keturunannya. Jadi iblis dan keturunannya itu Bapak Ibu, sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan sampai sekarang perbuatannya selalu tidak baik. Bapak Ibu pernah nengok setan berbuat baik? Pernah Bapak Ibu? Maka kan kita kalau ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan itu tak ada yang berbuat baik. Makanya kalau Bapak Ibu baca SOP setan, pernah baca Bapak Ibu? Tak pernah. Nah, kalau tak pernah, itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Di antaranya kata setan, la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan sesatkan semua anak cucu Adam. Itu kerjaannya. Maka setan itu pekerjaannya selalu tidak baik. Tak ada yang baik. Setan itu selalu tidak baik. Karena tidak baik, iblis dan keturunannya itu gelar akhirnya laknatullah. Nah, gelar akhirnya itu Bapak Ibu bukan main panjang, laknatullah. Artinya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala laknat, dan maksud laknat itu adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari rahmatnya. Kalau sudah Allah jauhkan dari rahmat Allah, tak mungkin akan menempati tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang disebut surga. Dan di dalam surga ada puncak kenikmatan, dan puncak kenikmatan di dalam surga itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala itu puncak kenikmatan. Bapak Ibu, kalau hari libur ini puncak kenikmatannya apa Bapak Ibu? Pas libur nih, apa kira-kira puncak kenikmatannya? Jalan-jalan ya. Jalan-jalan puncak kenikmatannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita baca salah satu pepatah Arab itu, salah satu yuzhibna an qalbil hazan. Ada 3 hal yang mampu menghilangkan gundah gulana. Kalau gundah gulana hilang, itu kan yang ada nikmat. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah al-ma'u, saat melihat air dengan bermacam-macam bentuk air. Entah itu laut yang terhampar luas, entah air terjun, danau, dan kemudian air yang mengalir. Itu kalau kita sedang nengok, gundah gulana itu akan hilang. Makanya orang sibuk mencari tempat rekreasi supaya sesak di dada ini berkurang atau bahkan hilang. Maka dia akan pergi ke pinggir pantai. Di Riau kemana kalau kita mau pergi ke pinggir pantai Bapak Ibu? Ke Dumai. Di Riau, selain Dumai mana lagi nih yang ada pantai? Ya Riau-Riau pinggiran inilah yang ada pantainya. Meskipun kalau di Selat Panjang pantai lumpur umpamanya kan, tapi kan tetap pantai juga sebutannya kan. Nah, tetap pantai. Justru itu ada sesuatu yang tak pernah dirasakan oleh orang yang tak pernah tinggal di pulau. Nah itu, Bapak Ibu kalau pernah mencari kerang di pantai lumpur, wah itu asiknya luar biasa. Kalau belum pernah coba, silahkan datang ke Meranti. Yang bau hatinya baru saja viral kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini air. Lalu kemudian apa? Wal hadra. Yang kedua hadra. Hadra itu apa? Saat kita melihat aneka ragam warna hijau, tapi yang bukan imitasi ya. Karena hijau itu banyak yang imitasi. Daun buatan, bunga plastik, daun plastik itu kan buatan. Tapi kalau kemudian kita melihat hamparan hutan yang luas, nengok kalau kita lewat Payakumbuh nengok padi yang sedang menghijau, itu kira-kira rasanya gimana Bapak Ibu? Wah, senang kan rasanya. Tapi kalau balik lagi ke Pekanbaru meninggalkan hutang, kira-kira masih bahagia tidak Bapak Ibu?
Ya tak bahagia, ternyata itu kan sekejap saja. Maka puncak kenikmatan itu wa nazrur ridwan, melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak kenikmatan. Dan melihat Allah tidak di dunia, melihat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada orang yang mendapatkan nikmat terpuncak di dalam surga, melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Imam Nawawi Al-Bantani, di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni lazzatan nazri ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau tidak salah ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ammar bin Yasir atau Yasir bin Ammar itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia ketika itu berdoa lama. Lalu kemudian ditanya oleh kawan-kawannya, Yasir, kau kok berdoa lama sekali? Apa doamu? Kata Yasir, semua doa yang pernah aku dengar dari Rasulullah aku baca doa itu. Makanya berdoanya lama. Maka di antara doa yang dibaca oleh beliau adalah doa Allahumma rzuqni lazzatan nazri ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, berikan aku rezeki untuk mendapatkan nikmat terindah bisa melihatmu di dalam surga, dan hadirkan rasa rindu untuk berjumpa denganmu. Jadi hadirkan rasa rindu untuk selalu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun tak melihat, tentu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, di antara tanda orang mengenal Allah. Karena mengenal Allah itu tak bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Kasat mata kita itu amat terbatas. Jangankan melihat Allah, melihat sesuatu yang di sebalik tembok saja kita tidak bisa. Bapak Ibu bisa melihat yang di sebalik tembok ini? Bisa. Jangankan tembok yang tebal, sedangkan satir itu saja ditutup, kita sudah tidak bisa yang melihat di sebalik satir itu tadi. Yang tipis saja kita tidak bisa melihat sebaliknya. Lalu bagaimana dengan melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka mustahil di dunia ini kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah memberikan pernyataan, nanti kalian akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr. Kelak kalian akan bisa melihat Allah seperti kalian melihat malam bulan purnama. Bapak Ibu, kalau melihat malam bulan purnama perlu desak-desakan tidak? Yang di Kulim bisa melihat dari Kulim, yang di Rimbau Panjang bisa melihat dari Rimbau Panjang. Tak perlu kemudian datang satu tempat berdesak-desakan untuk melihat. Tak perlu berdesak-desakan. Kenapa? Karena itu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan pernah mengajak Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kisah ini diabadikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Rasulullah itu pernah, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, akhadha biyadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu memegang tanganku. Lalu saat Rasulullah memegang tangan Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarik, lalu kemudian Rasulullah ajak untuk melihat malam bulan purnama. Ibu-ibu pernah diajak bapak-bapak tengok malam bulan purnama, Bu? Oh, Bu. Pernah, Bu? Bapak-bapak tak pernah ajak ibu-ibu tengok malam bulan purnama, Pak? Nanti tunggu pertengahan bulan. Ini kan awal bulan ini kan? Awal bulan Hijriah Jumadil Akhir kan? Nanti pertengahan malam 15, bapak-bapak ajak ibu-ibu untuk tengok bulan, asal tidak mendung sajalah kan, itu kan, ajak tengok. Kalau bapak-bapak lupa tolong ingatkan, Bu. Itu kan, tolong ingatkan, Bang, sesekali ya kita tengok bulan purnama. Itu kan, tengok bulan purnama. Itu Sayyidah Aisyah pernah diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah ketika mengajak Sayyidah Aisyah, di sebalik itu ada pesan yang luar biasa, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar menengok. Kita ini kadang hanya sekedar menengok yang menyenangkan hati, tapi pesan itu tak sampai kepada kita. Kita hanya sekedar tengok bagaimana kita senang menengoknya, tapi kemudian pesan-pesan itu tidak sampai kepada kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak Sayyidah Aisyah, apa kata Rasulullah? Ta'awudhi, wahai Aisyah, mohonlah perlindungan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada apa? Kepada jahatnya malam. Di sisi lain ada keindahan, tapi di sebalik keindahan itu ada kejahatan di malam hari. Makanya Bapak Ibu, jangan hanya sekedar tengok indahnya, lalu kemudian kita melupakan sisi yang tidak baik yang ada di sekitar keindahan itu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau kita menengok keindahan, samping-samping keindahan itu biasanya ada saja yang tak baik.
Contoh ketika kita menikmati indahnya pinggiran pantai, kira-kira sekitar itu yang tak baik apa Bapak Ibu? Sekitar itu yang tak baik apa kira-kira? Mungkin kita akan nengok orang yang membuka aurat, tertengok awalnya, tapi lama-lama menengok. Nah ini kan, awalnya tertengok, tapi lama-lama menengok. Artinya di sebalik keindahan dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata di sebelahnya ada yang akan mengundang dosa. Begitulah kehidupan. Makanya di antara yang akan menghapus dosa mata, seperti yang dikutip oleh Imam Nawawi di dalam buku Riyadhus Shalihin, di antaranya ya berwudu. Maka berwudu bersamaan dengan menetesnya air wudu dari wajah kita, bersamaan dengan itu gugurlah dosa-dosa mata kita. Maka dosa mata itu satu di antara kalau ingin menghapusnya ya rajin-rajin berwudu. Apalagi hidup di akhir zaman ini, kalau tak rajin berwudu penuh mata ini dengan dosa. Penuh mata ini dengan dosa. Maka ya di antaranya rajin-rajin berwudu lah. Kalau kita di masjid insya Allah selamat lah. Tapi keluar dari masjid, yakin selamat dari dosa mata? Yakin Bapak Ibu? Enggak. Payah mau selamat dari dosa mata nih. Payahnya minta ampun lah. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak pula dosa mata. Ini agak-agak lumayan lah di Pekanbaru. Kalau kita pergi ke Bali, coba Bapak Ibu. Wah, pernah Bapak Ibu ke Bali? Oh, berarti banyak dapat dosa mata dari sana nih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi lain, kita akan menikmati keindahan. Tapi di sisi lain, ternyata perlu kita memohon pelindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan yang ada di sekitar keindahan itu tadi. Nah, itu diantaranya yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam banyak hal sudah didokumentasikan oleh Imam Nawawi dalam bukunya Al-Adhkar An-Nawawiyah. Zikir-zikir, kumpulan zikir yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi itu sudah banyak sekali mengajarkan kepada kita bagaimana kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai datang ke satu tempat yang kita tak pernah datang ke tempat itu, kita diajarkan untuk minta kebaikan dan memohon perlindungan dari tempat tersebut. Nah, itu sampai diajarkan. Di antaranya Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira man fiha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri man fiha wa syarri ma fiha. Ya Allah, di antara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memohon kebaikan tempat kampung ini dan orang yang ada di kampung ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan aku memohon pelindungan kepadamu wahai Allah dari keburukan kampung ini, orang yang ada di kampung ini dan segala sesuatu yang ada di kampung ini. Itu sampai yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka kalau kita melewati satu tempat yang kita belum pernah lewat, barangkali tempat itu banyak mistiknya dan lain sebagainya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang dia melewati satu tempat supaya selamat, bah, permisi. Ah, tuh. Kan ada orang yang ketika melewatinya, umpamanya kita ingin mendaki gunung, lalu kemudian kita melewati satu tempat, kita mau buang air kecil. Gimana cara permisinya? Bah, permisi, saya buang air kecil. Padahal bukan itu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan secara sederhana. Artinya ada tuntunan bagaimana kemudian kita selamat dari sesuatu yang tidak baik yang ada di tempat-tempat yang kita lewati. Bapak Ibu, kalau kita membaca tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, itu diantaranya Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, ini kan ada dialog antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan para malaikatnya. Dan dialog itu ternyata timbul karena penghuni dunia sebelum manusia itu semuanya dihuni oleh jin. Semuanya rata oleh jin. Dan jin itu diantara pekerjaannya melakukan pertumpahan darah. Tapi kita kan tak bisa nengok darah jin. Bapak Ibu udah pernah nengok darah jin? Nah, tak pernah kan? Lalu kemudian jin itu akhirnya diusir. Diusir kemana? Diusir ke pulau-pulau, diusir ke hutan-hutan. Kira-kira di dunia ini yang paling banyak pulaunya mana Bapak Ibu? Di antaranya ya Indonesia. Maka jangan kaget kalau di Indonesia ini banyak jin. Nah itu kan. Maka kalau ada orang hilang tak balik-balik, ada orang mohon maaf hilang 2 hari lalu kemudian akhirnya balik, dan orang tidak tahu 2 hari itu kemana, dan 2 hari itu tidak makan, alih-alih ketemu saja. Ada kan orang yang hilang? Itu banyak. Artinya banyak di kampung saya itu sampai sekarang malah belum ketemu. Hilang di hutan sampai sekarang belum ketemu. Entah di mana rimbanya. Padahal di hutan itu tak ada binatang buas. Tapi kemudian dia tidak ketemu dan kemudian tak balik-balik. Sudah berapa tahun ya? Sekitar 4 tahunan lah sudah. Itu belum balik-balik.
Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tuntunan kalau kita barangkali memasuki tempat yang baru datang, itu diantara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin berbuat tidak baik. Maka kalau orang berbuat tidak baik, satu di antara perbuatan yang tidak baik itu membunuh orang dengan cara sengaja, maka tempatnya neraka jahanam khalidan fiha, dia akan kekal di dalamnya. Bukan hanya kekal, wa ghadiballahu alaih, dan dia adalah orang yang Allah murkai. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala murkai, wa la'anahu wa addalahu azaban azima, Allah laknat dan Allah sudah siapkan azab yang amat pedih. Untuk siapa? Di antaranya orang yang melakukan pertumpahan darah kepada sesama muslim. Jadi dosa membunuh ini luar biasa. Membunuh satu orang faka'annama qatalan nasa jami'a, sama dengan membunuh semua orang. Sampai begitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehormatan darah seorang muslim. Maka melakukan pertumpahan darah Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan luar biasa. Lalu kemudian dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzambin, semua dosa, asallahu ay yaghfirahu, ada kemungkinan besar Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Ada kemungkinan besar Allah Subhanahu wa taala ampuni. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Illa man mata musyrika, kecuali orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Dia mati tapi dia masih dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah, itu diantara dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Au mu'minin. Yang kedua, atau orang yang beriman, qatala mu'minan muta'ammida, dia membunuh mukmin yang lainnya dengan cara sengaja. Jadi dengan cara sengaja dia membunuh mukmin yang lainnya, itu diantara dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ketika dosa itu dia lakukan sampai kemudian dia mati. Jadi kalau sampai mati lalu kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Karena dosa itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, maka bagaimana kemudian kita sama-sama mengetahui bahwa darah sesama muslim haram kita untuk melakukan pertumpahan darahnya. Dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man aana ala qatli mu'minin, orang yang membantu proses melakukan tindak pidana pembunuhan. Ini yang membantu saja. Mungkin yang menjual apa namanya itu? Yang menjual alat untuk membunuhnya, yang menjual lah, pokoknya membantu. Apapun caranya dia membantu. Atau kemudian cara membantunya bisyitri kalimatin. Mungkin hanya dengan sepenggal kalimat saja. Bunuh, ini kan sepenggal kalimat. Lalu kemudian orang yang mendapatkan kalimat ini dia bunuh orang lain. Maka di antara yang diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang nanti laqiyallaha yaumal qiyamah maktubun ala jabhatihi aisun min rahmatillah. Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, maka akan tertulis di jidatnya aisun min rahmatillah, orang yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perjalanan akhiratnya akan sampai ke garis finish? Padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, lillahi mi'atu rahmah. Ada 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala. 100 itu anzalallahu minha rahmah wahidah, yang Allah turunkan ke muka bumi baru 1. 99 itu Allah akan berikan nanti di hari kiamat. Kalau 99 Allah akan bagikan, ketika orang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala tertulis di jidatnya aisun min rahmatillah, orang yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Padahal apa yang dia lakukan? Cuman mengeluarkan sepenggal kata, dengan sepenggal kata itu lalu kemudian orang melakukan pembunuhan, orang melakukan pertumpahan darah kepada sesama muslim. Itu sangat berbahaya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kehormatan nyawa orang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, haram untuk melakukan pertumpahan darahnya. Bagaimana kemudian
Kita juga tidak mendorong orang untuk melakukan pertumpahan darah, membujuk orang supaya kemudian melakukan bom bunuh diri, dan kemudian lain sebagainya. Ini kan berbahaya. Mungkin hanya sepenggal kalimat, tapi sepenggal kalimat itu untuk mensugesti orang, lalu kemudian orang itu melakukan tindak pidana, apalagi tindak pidana itu terkait dengan pertumpahan darah. Ini diingatkan betul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tengok berita, nampaknya semakin gila kita tengok bagaimana perbuatan tindak kriminal ini. Makanya saya secara pribadi Bapak Ibu paling melarang kalau anak nengok berita kriminal. Itu paling marah saya, paling marah. Maka saya suruh ganti. Pokoknya asal jangan tengok itulah. Kalau ditengok kan ngeri, maka anak itu sering tanya, ini di mana ya, ini di mana. Makanya saya sering kalau pas kelihatan nengok berita kriminal, saya pasti suruh memindah channel. Karena berita kriminal itu kan semua yang dikabarkan sesuatu yang tidak elok. Kalau sesuatu yang tidak elok itu yang sampai kepada orang, sementara sesuatu yang baik itu tidak sampai, ini kan sangat berbahaya Bapak Ibu. Karena biasanya yang akan merubah pola pikir kita itu kan sejauh mana apa yang paling banyak sampai kepada kita. Maka apa yang paling banyak sampai kepada kita itu yang akan mempengaruhi kita. Maka Bapak Ibu, yang paling sulit itu adalah bagaimana punya lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik. Mungkin lingkungan yang baik kita akan jumpa di masjid. Lingkungan yang baik mungkin kita akan masih jumpa di komplek, di tempat di mana kita tinggal. Tapi kan itu lingkungan dunia nyata. Ada lingkungan yang payah kemudian kita mengontrolnya, itu lingkungan alam maya yang disebut dengan dunia gaib. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa Bapak Ibu membatasi bi'ah lingkungan yang ada di apa namanya? Di dunia gaib itu. Bisa kita membatasinya Bapak Ibu? Tak bisa kita membatasinya. Apa saja yang dipencet muncul. Bapak Ibu tidak bisa buat bakso. Coba tanya ke Google. Kira-kira dijawab tidak Bapak Ibu? Cara membuat bakso. Baik yang bernarasi tulisan atau video itu muncul saja. Jadi orang tinggal nyebut saja kemudian akan dijawab oleh Google. Google ini pintarnya luar biasa. Nah, cobalah tanya kalau tak dijawab. Dijawab sama dia, entah betul atau salah, yang jelas ada jawabannya. Ada jawabannya. Bapak Ibu tidak tahu Masjid Nurul Yakin, coba tanya Google. Tahu tidak nanti kira-kira? Oh, tahu nanti. Mapnya sudah ada, tinggal sampai kita. Akan dijawab semuanya. Tapi lingkungan bi'ah yang ada di dunia maya ini apakah semuanya baik? Nah, itu yang kemudian jadi jawaban. Nah, makanya kalau kita bisa mengontrol lingkungan yang ada di tempat di mana kita tinggal, tempat yang kemudian biasa kita berkumpul, tapi ada sesuatu yang kemudian perlu kita perhatikan untuk anak-anak kita, lingkungan dunia maya. Nah, itu perlu kita perhatikan juga Bapak Ibu. Lingkungan dunia maya itu kita biasanya agak sulit untuk mengontrolnya, dan itu perlu kita kontrol. Karena lingkungan dunia maya ini bisa banyak merubah cara pandang orang. Kalau kemudian di dunia maya itu yang ditengok baik, insya Allah baik. Tapi kalau yang ditengok tidak baik, terinspirasi pula untuk kemudian melakukan sesuatu yang tidak baik. Apalagi kemudian termasuk berita pembunuhan. Ini kan sesuatu yang tidak baik. Maka kalau sempat orang mengeluarkan kalimat, sepotong kalimat, yang dengan kalimat itu lalu kemudian orang lain terdorong untuk melakukan pertumpahan darah, kita termasuk orang-orang yang nanti datang kepada Allah tertulis di jidatnya ayisun min rahmatillah, termasuk orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kita sama-sama memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bab yang kita bacakan pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf.